Pemimpin yang beretika dan bermoral. Syarat untuk membangun bangsa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan beragam. Kita memiliki lebih dari 300 suku, 700 bahasa, dan berbagai macam budaya, agama, dan tradisi. Kita juga memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang luar biasa. Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut menjadi kesejahteraan bagi seluruh rakyat, kita membutuhkan pemimpin yang beretika dan bermoral. Pemimpin yang beretika dan bermoral adalah pemimpin yang memiliki nilai-nilai luhur, seperti kejujuran, keadilan, keberanian, kesetiaan, dan tanggung jawab. Pemimpin yang beretika dan bermoral juga memiliki visi, misi, dan komitmen yang jelas untuk memajukan rakyat, bangsa, dan negara. Pemimpin yang beretika dan bermoral tidak akan korupsi, menyalahgunakan kekuasaan, atau mengkhianati amanat rakyat. Sayangnya, saat ini kita semakin sulit menemukan pemimpin yang beretika dan bermoral. Kecenderungan orang yang memiliki kekuasaan adalah setelah berkuasa tidak ingin turun dari jabatannya. Mereka akan melakukan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya, termasuk dengan cara-cara yang tidak demokratis, tidak konstitusional, atau bahkan melanggar hukum. Mereka juga akan melindungi kepentingan kelompoknya sendiri, tanpa memperhatikan kepentingan rakyat. Sekarang ini semakin banyak politisi yang tidak memiliki etika dan moral yang baik. Mereka seringkali tidak konsisten dengan janji-janjinya, tidak bertanggung jawab atas tugasnya, atau tidak jujur dalam menyampaikan fakta. Mereka juga seringkali terlibat dalam kasus-kasus korupsi, kolusi, atau nepotisme. Mereka hanya mementingkan diri sendiri atau golongannya, tanpa peduli dengan nasib rakyat. Orang yang tidak bisa dipegang omongannya jangan dijadikan pemimpin. Kita harus cerdas dalam memilih pemimpin. Kita harus melihat rekam jejaknya. Apakah dia memiliki prestasi yang nyata dalam bidangnya? Apakah dia memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya? Apakah dia memiliki sikap yang santun dan sopan dalam berkomunikasi dengan orang lain? Kita juga harus melihat visi dan misinya. Apakah dia memiliki gagasan-gagasan yang inovatif dan solutif untuk mengatasi masalah-masalah bangsa? Bangsa ini jangan terjebak dan salah dalam memilih pemimpin bangsa ini ke depan agar bangsa ini bisa segera maju. Kita harus belajar dari pengalaman masa lalu, bahwa pemimpin yang salah bisa membawa bencana bagi bangsa ini. Kita jangan menjadi bangsa yang mudah lupa dengan rekam jejak mereka agar kita tidak jatuh dua kali pada lubang yang sama. Seorang pemimpin seperti presiden dan wakil presiden harus kita lihat rekam jejaknya karena ini penting untuk melihat perilaku orang tersebut. Kalau seorang calon pemimpin pernah memiliki rekam jejak yang buruk jangan Anda pilih. Misalnya, kalau dia pernah terlibat dalam kasus korupsi untuk kepentingannya sendiri, itu berarti dia tidak bisa dipercaya untuk mengelola keuangan negara. Kalau dia pernah melakukan pelanggaran hak asasi manusia atau tindak kekerasan terhadap rakyat, itu berarti dia tidak menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Dalam melihat calon pemimpin, lihat komitmennya dalam memajukan rakyat, bangsa dan negara. Lihat kejujuran mereka, ketegasan, kecerdasan dan ketulusan untuk membela rakyat yang tertindas. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mengayomi seluruh rakyat tanpa membeda-bedakan suku, agama, kas, atau golongan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menginspirasi rakyat untuk berprestasi dan berkarya untuk kemajuan bangsa. Pada pemilu 2024 nanti bangsa ini harus benar-benar selektif dalam memilih pemimpin dan jangan tertipu dengan retorika namun tidak bisa bekerja untuk melayani rakyat. Jangan memilih pemimpin yang seperti kutu loncat atau aji mumpung karena itu berarti mereka pasti hanya untuk kepentingannya sendiri dan tidak benar-benar ingin memajukan bangsa. Pilihlah pemimpin yang memiliki rekam jejak yang bersih dari korupsi, yang memiliki visi dan misi yang jelas untuk membangun bangsa, dan yang memiliki etika dan moral yang baik. Pemimpin yang beretika dan bermoral adalah syarat untuk membangun bangsa. Kita sebagai rakyat harus cerdas dan kritis dalam memilih pemimpin. Kita juga harus aktif dan partisipatif dalam mengawasi dan mengontrol kinerja pemimpin. Kita juga harus bersatu dan solid dalam mendukung program-program pemimpin yang positif dan progresif untuk kemajuan bangsa.
Mari kita bersama-sama menjaga dan mempertahankan demokrasi di negeri ini. Mari kita bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera. Penulis dan editor D. Prasetya.